Rabbil fil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pertemuan kemarin sebenarnya baru muqaddimah dan sekarang kita lanjutkan pada pasal 1 nggih, Mbak Joyo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ini tampil kan ya, Mbak? Share screen-nya dapat dilihat ya? Ya. Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang pengen tanya itu i'rabnya juga nggak apa-apa. Ini kita mengulang lagi. Saya juga belajar lagi supaya ilmu ini nggak hilang ya Mbak ya. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Yajibu wajib alaka fatil muslimina ing atase sekabehane wong muslim wajib apa ad-dukhulu manjing fi dinil islami ing dalem agama Islam wasubutu lan netepi fihi ing dalem agama Islam alat dawami ing atase selawase watazami lan naati malazimah ma ing perkara lazima kang wajib apa ma alaihi ing atase Islam minal ahkami saking pira-pira hukum pamimma mongko iku setengah saking perkara yajib kang wajib apa ilmuhu yaiku mengerteni wa'tiqaduhu lan yakini hu ing Islam mutlakon hale mutlak wan nutqu lan negesi bihi kelawan lisan fil hali ing dalam tingkah ingka nalamun ono iku kafiron kafir wa illa kejaba wong Islam fafis sholati mongko iku ing dalam sholat utawi asyahadatani syahadat loro. Pasal yang pertama yajibu ala kafatil muslimina wajib atas sempurnanya orang muslim itu ad-dukhulu fi dinil islami. Yang pertama adalah masuk ke dalam agama Islam wasubutu fihi ala dawami dan menetapi dalam agama Islam untuk selama-lamanya. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkami dan menjalankan perkara-perkara yang sudah diwajibkan dalam beragama dari hukum-hukum agama. Famimma yajibu maka kewajibannya itu adalah ilmu dengan mengetahui wa'tiqaduhu dan meyakininya mutlakon secara mutlak wanutku bihi dan menegaskan dengan lisan ingka nakafiron jika seseorang itu sebelumnya kafir wa illa fafis sholati asyhadatani. Tapi jika dia bukanlah seorang kafir maka cukuplah 2 syahadat yang dia baca di dalam sholat. Saya ingat dulu ngaji ini sama Ustadz Ulin ya, Mbak Alfi. Jadi kewajiban seorang mukallaf yang pertama itu adalah memastikan dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian menetapi agama Islam itu berjanji untuk menetapi agama Islam selama-lamanya sampai dia meninggal. Waltizam
dan menjalankan perkara-perkara yang sudah diwajibkan di dalam agama Islam, baik terkait hukum-hukumnya dengan cara mempelajarinya, mengetahui ilmunya, kemudian meyakininya dengan seyakin-yakinnya, kemudian mengikrarkannya dalam bentuk 2 kalimat syahadat. Jika seseorang itu sebelumnya adalah orang kafir, tapi ketika seseorang itu sejak lahir dia sudah menetapi Islam, maka cukup baginya menegaskan keislamannya itu dengan 2 kalimat syahadat di dalam sholatnya. Lanjut, wahuma lan utawi asyahadatani utawi syahadat loro iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tegese asyhadu nyekseni sapa ingsun alla ilaha ingin to ora ana pangeran kang maujud kang wajib disembah illallahu kejaba Gusti Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wa makna lan utawi makna asyhadu alla ilaha illallah iku anta lama ing yen to ngerti sapa sira wa ta'taqida lan yen to ngiyakini sapa sira wa tu'mina lan yen to iman sapa sira wa tusaddiqa lan yen to benerake sapa sira alla ma'buda ing yen to ora ana kang wajib den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem anane illallahu kejaba Gusti Allah. Al-wahidu kang moho esa ing dalem sifate, al-ahadu kang moho esa ing dalem zate, al-awalu kang moho dingin, al-qadimu al-awalu kang moho awal, al-qadimu tur kang moho dingin, al-hayyu kang moho urip, al-qayyumu kang moho berdiri sendiri, al-qayyumu al-baqi kang kekal, ad-daimu kang kekal, al-khaliqu kang moho pencipta, ar-raziqu kang moho paring rezeki, al-alimu kang moho pirsa, al-qadiru kang moho kuwasa, al-fa'alu kang moho kuwasa nglakoni lima maring perkara yuridu kang ngarepake sinten Allah. Ma ing barang sya'a kang ngersakake sinten Allahu Allah. Kana mongko ana apa ma wa ma lam yasha wa ma lan perkara lam yasha kang ora ngarepake sinten Allah mongko lam yakun mongko ora bakal kedadean. Wala haula lan ora ana daya upaya wala quwata lan ora ana daya semingkir illa billahi kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah. Al-Ali kang maha luhur, al-azimi tur kang maha agung. Mausufun kang den sifati bikulli kamalin kelawan saben kesempurnaan munazzahun adoh angkul linaksin saking saben-saben kekurangan. Laisa kamislihi syai'un, laisa ora ono kamislihi kang nyerupani kados Allah syai'un apa swiji-wiji. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u maha midanget, al-basiru tur kang maha mirsani. Wa huwa lan utawi Allah iku al-qadim kang maha dingin. Wa ma siwahu lan tawi saliyane Allah iku hadisun makhluk kang anyar. Wa huwa lan utawi Allah iku al-khaliqu kang maha pencipta. Wa ma siwahu lan utawi saliyane Allah iku makhlukun makhluk. Ya. Jadi setelah tadi mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat,
timbullah pertanyaan, dua syahadat itu apa? Dua syahadat itu adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun makna syahadat tauhid yang pertama, yakni kita mengetahui, meyakini, mengimani, membenarkan bahwasanya tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah yang Maha Esa dalam sifatnya, yang Maha Esa juga dalam zatnya. Artinya sifat Allah itu tidak ada kesamaan dengan yang lainnya, termasuk juga zatnya Allah itu satu, tidak seperti makhluknya yang terdiri dari misalkan manusia, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Tapi zatnya Allah itu ya satu. Makanya kalau dipikirkan secara akal, kita tidak mampu. Maka kata Allah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Renungkanlah, pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah saja. Jangan kalian berpikir tentang zatku. Kemudian al-awalu, Allah itu yang maha pertama, tidak ada permulaan sebelum Allah. Bedanya dengan makhluk, kalau makhluk itu didahului dengan tidak ada. Tetapi kalau Allah ada sebelum ada tanpa didahului tidak ada. Misalkan kalau manusia lahir tahun 2023, maka tahun 1990 manusia ini belum ada. Tapi Allah tidak, Allah itu ada tanpa tidak ada sebelumnya. Kemudian Al-Qadimu, maha mendahului, Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyumu maha kuasa, Al-Baqi maha kekal, Ad-Daimu juga maha kekal, Al-Khaliqu yang maha mencipta, Ar-Razzaqu maha memberi rezeki, Al-Alimu maha mengetahui, Al-Qadiru maha kuasa, yang bisa melakukan apapun yang Allah inginkan. Jika sesuatu itu diizinkan Allah, maka akan terjadi. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi suatu perkara itu. Dan tidak ada daya kekuatan untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada daya upaya untuk meninggalkan keburukan, kecuali itu semata-mata pertolongan dari Allah yang maha agung dan maha tinggi, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan, karena tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Dan Allah maha mendengar, maha melihat, maha mendahului sebelum adanya makhluk, dan maha mencipta. Lanjut, wa kalamuhu lan utawi pangendikane Allah iku qadimun dingin, kasa iri sifatihi kaya sekabehane sifate Allah. Li annahu subhanahu, karena sak temene Allah subhanahu maha suci Allah, mubayyinun iku beda lisa iril makhlukati maring sekabehane pira-pira makhluk fidzati ing dalem zat wal af'ali lan pira-pira af'al wasifati lan pira-pira sifat. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur sinten Allah, amma yaqulu saking perkara-perkara yaqulu kang ngucap sapa adzalimuna wong zalim kuluwan kelawan keluhuran kabirun kang agung. Jadi Allah itu jauh dari seperti yang diucapkan orang-orang zalim, seperti ucapan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu ada, Tuhan itu ada tiga, Tuhan itu punya istri, punya anak, itu jauh dari yang disifati orang-orang zalim. Lalu
Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawi maknane syahadat Rasul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku antalama ing yen to ngerti sapa sira wa ta'taqidalan yakini sapa sira wa tusaddiqa lan benerake sapa sira wa tu'mina lan ngimani sapa sira anna sayyidana ing sak temene bendoro kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammad ibn rupane Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah putrane Abdullah ibni Abdul Muthalib putrane Abdul Muthalib ibni Hashim putrane Hashim ibni Abdi Manafin putrane Abdi Manaf al-Qurasyi ya kang bangsa Quraisy sallallahu mugi-mugi Allah paring tambahi rahmat alaihi ing atas Kanjeng Nabi wa sallama dan mugi Allah paring keselamatan. Abdullahi iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi maring sekabehane makhluk ulida bi Makkah den lahirake ing dalam kota Makkah wa bu'isa lan den utus biha kelawan Makkah wa hajara lan hijrah ilal Madinah maring kota Madinah wadufina lan den wafataken sareaken fiha ing dalem kota Madinah wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun wong kang jujur fi jami'i ma akhbara ing dalem sakabehane perkara kang den habaraken bihi kelawan. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Kayak sinyalnya jelek ya. Sinyalku kok sinyal Mbak jelek ya? Kayaknya sinyalku sih. Aku pakai laptop biasanya pakai laptop tuh agak berat juga sih. Sekarang muncul belum share screen-nya? Nggak ada. Masih loading. Sekarang sudah muncul. Sudah. Dikit lagi ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pamin dalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono kabar utawi adzabul qabri siksa kubur wa na'imu lan nikmat kubur wa su'alul malakaini lan pertanyaan malaikat loro rupane mungkarin wa nakirin mungkar dan nakir wal ba'tsu lan kebangkitan lan hari mahsyar wal qiyamatu lan dina kiamat wal hisab lan hisab tawab lan ganjaran wal iqam lan siksa wal mizan lan timbang. Qadri lan kelakuan takdir khairihi rupane apike takdir wa syarrihi lan olone takdir minallahi ta'ala iku saking Allah ta'ala wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyyin penutupe pungkasane para nabi wa sayyidu waladi Adam lan bendarane anak turune Adam ajma'ina hale sekabehane. Lalu yang menjelaskan syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul, di mana kita mengetahui, meyakini, mengimani dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah putra dari
Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf yang berasal dari suku Quraisy itu memang benar-benar seorang utusan Allah yang diutus untuk seluruh makhluk. Beliau dilahirkan di Mekah, diutus sebagai Rasul juga di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah sampai dengan wafat di kota Madinah. Meyakini bahwa apa-apa yang dibawa oleh Nabi adalah benar, kabar-kabar yang dibawa Nabi, baik itu tentang siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan malaikat, mungkar nakir, hari kebangkitan, hari mahsyar, hari kiamat, hari perhitungan amal, hari pertimbangan, jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan Sirat, telaga, syafaat, semuanya itu kan pada intinya kita semua belum pernah tahu ya. Tapi kita wajib mengimani dan wajib membenarkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu nantinya benar adanya. Meskipun kita sendiri belum mengalaminya, belum mengalami kematian, apalagi sampai tahapan selanjutnya, tapi kita sudah harus mengimani, meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar adanya. Termasuk juga mengimani, meyakini bahwa adanya pertolongan syafaat dari Kanjeng Nabi dan kita bisa melihat zatnya Allah ketika besok di dalam surga, mengimani adanya malaikat-malaikat Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, termasuk menyadari, meyakini bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah sebagai suatu bentuk takdir, entah itu bentuknya menurut kita jelek atau menurut kita itu tidak enak, jelek, baik dan jeleknya kita yakini bahwa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa apa yang ditetapkan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita wajib ridho, wajib rela, wajib menerima dengan setiap ketentuan Allah. Karena kata Allah, kalau kamu tidak rela dengan takdirku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Ngeri ya. Oke, sampai di sini pembahasan kita untuk ngaji Sulamut Taufik. Insya Allah dilanjut di bulan depan. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum, Mbak, soalnya sinyalnya agak putus-putus juga sih tadi. Sempat keluar Ini masuk. ada pertanyaan dari Mbak Alfi. Para nabi itu keturunan orang iya. mana, Mbak? Bukan keturunan Yahudi kan? Yerusalem itu bukan semua Yahudi kan? Enggak. Kan para nabi itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu jumlah pastinya wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad sendiri pernah menyampaikan bahwa ada sekitar 124.000 nabi yang Allah utus yang dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah di muka bumi ini. Jadi kalau nabi sendiri jumlahnya 124.000, tetapi yang di antara nabi-nabi ini yang terpilih menjadi rasul itu hanya 313 orang. Artinya apa? Seorang nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, tetapi dia tidak mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu yang dia terima kepada umatnya, kepada orang lain. Sedangkan kalau dia seorang rasul, dia merupakan seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah sekaligus mempunyai visi, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Maka kata
itu Mbak Alfi. Cuman keturunannya itu nantinya ketika sampai di Nabi Ibrahim, itu kan beliau punya 2 putra ya, dari istri pertama sama istri kedua, Siti Saroh sama Siti Hajar. Yang anak dari Siti Saroh itu kan nantinya mempunyai keturunan Nabi Ishak yang kemudian menurunkan keturunan-keturunan selanjutnya, nabi-nabi selanjutnya. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya keturunan dari Nabi Ismail. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dengan ajaran yang mereka bawa dan kitab-kitab yang diturunkan pun berbeda-beda, makanya muncullah istilah kelompok Yahudi dan Nasrani. Hanya saja disayangkan kelompok mereka ini sangat berani merubah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah. Sampai pada masa di mana Nabi Muhammad diutus dengan diturunkannya Al-Quran, di ayat terakhir Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di ayat terakhir Allah bilang, telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka agama yang dibenarkan sampai nanti hari kiamat adalah hanya agama Islam. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Alfi. Nanti silakan disampaikan ke temennya Mbak Alfi yang nonis dengan sebaik-baiknya lah. Jangan menyinggung perasaan dia, tapi juga Mbak Alfi coba sampaikan dengan baik. Itu Mbak Alfi. Ya, ini alhamdulillah sudah ada Mbak Hamidah di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan ilmu yang beliau dapat langsung dari Abaye Hamdani ya, karena yang masih bertahan di pondok sampai sekarang, kepada kita semua. Mbak Hamidah, halo. Cek. Untuk sulamu taufiknya saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nurul. Halo Mbak Dela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih Mbak Dela dan rencang-rencang. Wow, telat. Nggih. Mbak, temani kita belajar lagi. Ya Allah, ingkang langkung saya kathah Mbak. Ngapunten nih Mbak Nurul. Nggih, kula namung membacakan ingkang langkung saya kathah Mbak. Saking kula kathah. Sebelum memulai, monggo kita tawasul dengan pengarang kitabnya, yaitu Kiai Haji Misbah bin Zain Al-Mustafa. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Tadi sampun tershare nggih Mbak niku. Sampun Mbak. Sampun nggih.
Jadi menika melanjutkan pembahasan Masailun Nisa. Nika dumugi halaman gangsal. Nggih menika bab dasar hukum agama kang gandeng karo haid. Kula waos nggih Mbak-mbak, kula waos riyen. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar hukum agama kang gandeng karo haid. Ana ing kitab suci Al-Qur'an kadhawuhake wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul lahu adan fa'tazilun nisaa fil haid فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المطهرين. Artinya wong-wong iku padha takon seliramu Muhammad. Artinya orang-orang tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking hukume Allah kang gandeng karo haid. Dawuhana iku getih haid reget kang bisa nimbulake lara kanggo wong wadon. Sira kabeh para muslimin bisaha padha nyingkrihi wong kedap nggih kura sterlin. Oke. Sampun nggih halaman 6 sampun ketinggal ya, Mbak? Halaman 6. Sampun ketinggal. Sampun, Mbak. Oke, alhamdulillah. Jadi, dimulai lagi dari awal tadi. Sira kabeh para muslimin bisa padha nyingkrihi wong wadon kang nuju haid. Sira kabeh aja parek-parek dekat-dekat wong wadon kang nuju haid. Yen durung suci. Yen wong wadon wis suci kena sira tekani sira jima. Miturut apa kang diperintahake dening Allah marang sira kabeh. Allah Ta'ala iku demen wong kang padha taubah lan demen wong kang padha sesuci. Mongko buri bakal katutur masalah-masalah kang gandeng karo ayat iki insyaallah. Sebab temurunake ayat iki mengkene wong-wong Yahudi iku yen bojone nuju haid ora oleh manggon ana ing omah. Kudu metu sakjabane omah lan ora kena ambarengi mangan wong lanang. Jadi disuruh di luar ya kita. Kalau orang Yahudi nuli para sahabat padha nyuwun verso marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuli ayat iki tumurun. Nuli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Isna'u kulla syai'in illan nikah. Artinya sira kabeh kena ngelakoni apa bae gandeng karo wadon kang haid sak liyane jima. Jadi yang dilarang hanya jima. Ana ing hadis diriwayatake dening Imam Bukhari lan Imam Muslim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Artinya haid iku suwijine perkara kang den pesthekake dening Allah kanggo kabeh wong wadon turunane Adam. Oke, sampun pembahasan tentang haid. Tentang dasar hukum agama kang gandeng karo haid. Jadi
tadi disimpulkan bahwa haid itu adalah darah penyakit. Ketika seorang perempuan atau seorang istri haid itu halnya diperintahkan untuk nyingkrihi, tapi dalam hal ini menyingkrihi bukan seperti orang Yahudi yang harus tidur di luar, tidak boleh makan bersama suami. Tidak seperti itu juga, tidak sekeras itu. Nah, akhirnya turun ayat bahwa boleh melakukan misalnya bermesra-mesraan ya, mohon maaf ya, bukan karena vulgatan bermesra-mesraan kecuali jima. Jadi misalnya bercanda tawa, makan bersama, boleh dilakukan semuanya kecuali jima. Ya. Terus kemudian bab selanjutnya ingkang lajengipun wadon kang haid haram nglakoni salah suwijine perkara 8 iku. Yang pertama, sholat. Jadi dilarang sholat ketika haid. Padha uga sholat fardu ataupun sholat sunnah utawa sholat jenazah. Kejaba haram. Jadi semuanya haram dilakukan. Sholatnya ora sah. Wadon kang haid ora wajib ngodoni sholate. Jadi ketika benar yang darah keluar adalah darah haid, tidak wajib mengkodoni sholatnya. Kecuali apabila yang keluar darah selain haid dan nifas. Misalnya darah istihadah. Nah itu tetap wajib dikodoni sholatnya. Nanti terkait hukum-hukumnya ini darah haid, darah istihadah, ataupun darah nifas. Insya Allah di belakang ada, insya Allah walaupun hanya gambaran secara besarnya, garis besarnya aja, tidak terlalu detail. Kemudian yang nomor 2, poso nomor kalih poso. Pada uga poso fardu utawa poso sunnah. Jadi kejaba haram posone ora sah juga. Wadon kang haid wajib ngodoni poso. Jadi kalau puasa wajib dikodoni. Kalau misalnya haid, kita berarti berhenti puasanya. Tapi misalnya itu puasa Ramadan, puasa fardu, jadi harus dikodoni di kemudian hari. Kalau sholat tidak wajib dikodoni. Ketika kita haid ya, bukan karena lupa atau bukan karena kita mengeluarkan darah istihadah. Kalau istihadah berarti tetap wajib sholat ya, tidak dikodoi ya. Tapi tetap wajib sholat, tidak dikodoi. Kemudian kula ulangi, wadon kang haid wajib ngodoni poso ya, poso fardu. Karena ana hadise Siti Aisyah radhiyallahu anha kang artine kita iku ngalami haid, nuli kita diperintah dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ora diperintah ngodoni sholat. Nah, kalau misalnya haid ya tidak diperintahkan untuk ngodoni sholat. Kecuali misalnya lupa itu ya kalau kita belajar Fathul Muin tetap wajib ngodoni nggih. Nomor 3, maca Al-Qur'an. Pada uga saayat utawa luwih saking saayat utawa sak kalimah yen kang maca iku nejo maca Al-Qur'an, maca Qur'an. Jadi ketika yang kita baca itu misalnya ya kita niat membaca Al-Qur'an, bukan diniatkan dengan yang lain. Kalau pengalaman sedikit cerita ya Mbak. Jadi bunyai di kampung saya itu kan beliau hafidhah. Hafidhah satu-satunya lah di dusun kula untuk saat ini. Untuk dulu, kalau saat ini insya Allah sudah banyak yang menyusul beliau, santri-santrinya beliau. Nah, beliau itu hampir setiap hari simaan Al-Quran, 30 juz gitu. Beliau padat sekali, berkelilingi entah-entah desa. Jadi beliau ketika haid juga tetap sunatan, tapi tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran. Mengeluarkan suara, jadi tetap mengeluarkan suara, tapi tidak diniatkan membaca Al-Quran.
tapi diniatkan dengan zikir. Setahu saya begitu. Tapi maulah menawi wonten pendapat lintune. Nggih. Kula lanjutkan, yen ora nejo maca Quran ora haram. Jadi diniatkan mungkin diniatkan zikir nggih. Jadi bukan niatkan zikir, bukan diniatkan membaca Al-Qur'an gitu. Kae nalika arep mangan maca, jadi seperti kaya nalika arep mangan maca bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Qur'an nggih, ayat setunggal Al-Fatihah. Jadi kita tidak niatkan saya membaca ayat 1 dari surat Al-Fatihah, tidak nggih. Tapi diniatkan karena kita akan makan membaca bismillahirrahmanirrahim. Niatnya zikir mengingat kepada Allah bahwa makanan ini dari Allah, mensyukurinya dengan selalu mengingat Allah gitu nggih. Menawi wonten pendapat lintune nggih, monggo mengke dijelaskan sareng-sareng monggo. Utawa nuju bilahi nuli ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih niki nggih ayat Al-Qur'an nggih. Tapi tujuannya untuk mengingat kepada Allah, kita kena musibah, jadi langsung hatinya tertaut kepada Allah. Berzikir mengingat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak niat untuk membaca Al-Quran. Niatnya untuk zikir langsung tertaut kepada Allah, langsung ingat kepada Allah tentang bala yang menimpa kita. Mulane haram maca Quran karena hadise Imam Turmudi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu, la yaqra'ul junuba walal haidu syai'an minal Quran. Jadi hadis dari Imam Turmudi itu diharamkan untuk membaca Al-Quran ketika junub dan haid. Junub hadas besar dan haid. Nah, artinya wong kang ngandung jinabah hadas gede lan wong kang haid ora kena maca Al-Quran. Niki hadis dari Imam At-Tirmidzi. Nomor sekawan, andemek mushaf. Nah, jelas niki nggih, andemek mushaf dilarang nggih. Mushaf yang tidak ada artinya atau ayat Al-Qur'annya itu lebih sedikit daripada tafsirnya. Seingat saya seperti itu, ngaji nggih. Atau mungkin Mbak kalau haid kalau membaca Al-Qur'an walaupun ada artinya tetap dihindari ayat Al-Qur'annya. Artinya tetap megangnya yang sebisa mungkin menghindari tulisan Arab dari Al-Qur'annya. Jadi kita megangnya di samping-samping yang pas tafsirnya atau artinya. Tetap menghindari untuk menghormati Al-Qur'an. Itu khusus untuk Al-Qur'an tafsir. Tapi kalau Al-Qur'an yang mushaf tanpa arti, benar-benar Al-Qur'an sudah tidak boleh dipegang ya Mbak-mbak. Memegang saja sudah tidak boleh. Kemudian Mbak ulangi nggih. Saya ulangi, kula ulangi, ya Allah bingung, biasanya ngajar anak kecil bingung. Andemek mushaf, yaiku kitab Quran kang kita waca iku karena dawuh Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini surat napa nggih? Al-Mulk nggih. Nah, sudah jelas nggih, tidak boleh disentuh kecuali orang yang mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Artine ora kena andemek Quran kejaba wong kang dianggap suci, tegese awake bersih saking hadas iku Al-Qur'an. Jadi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nggih. Sucine kitab kang den turunake saking Allah kang mengerani wong alam kabeh. Nomor gangsal ya Allah belum itu nggih, belum kula lanjutkan nggih. Ya sekedar Mbak. Nomor 3. Ngapunten nggih Mbak. Nggih. Nggih, monggo. Nomor gangsal. Wadon haid haram mlebu masjid. Pada uga tengok-tengok ing masjid utawa riwi ana ing masjid. Nah niki kalau Abah Yai kita, Abah Yai Hamdari Yusuf, itu juga pendapatnya sangat memberatkan perempuan-perempuan, ibu-ibu yang haid itu masuk ke masjid. Nah, kenapa dulu Abah itu kalau misalnya dulu kan kalau nggak salah
nate nggih jamaah selapanan itu ibu-ibu di masjid kalau nggak salah nggih. Terus Abah itu pas di Bandungan pernah nyelenting. Kalau ibu-ibu di masjid itu Abah itu takut kalau ibu-ibu itu dalam keadaan haid di masjid gitu. Seingat saya Abah pernah mendio gitu. Jadi takut yang takutkan ibu-ibu itu duduk di masjid ketika beliau haid. Jadi sebisa mungkin saat selapanan itu masjid tidak digunakan untuk area ibu-ibu atau perempuan. Ya, seingat kula apa nate ngendika kados niku. Karena dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjida li hadin wala li junubin. Artine ingsun ora nglakoni masjid marang wadon kang haid lan wong kang anduweni jenabah. Jadi kalau jenabah dan haid menurut kitab ini dilarang masuk ke masjid. Kang diarani masjid yaiku endi-endi bangunan kang diwakofake melulu kanggo sholat. Jadi kan Namira kan sampun diwakafkan ya. Mungkin yang memberatkan Abah, jadi mungkin juga termasuk itu karena status masjidnya sudah wakaf, jadi ya sudah sangat memberatkan beliau untuk kalau misalnya ibu-ibu itu atau mungkin kalau kita juga haid itu masuk ke masjid beliau sangat memberatkan. Sekedik malih nggih Mbak. Nggih, Mbak. Sekedik malih, sekedik. Tawaf. Pada uga tawaf fardu rukun kaya tawaf ifadhah utawa tawaf wajib, kaya tawaf wada utawa tawaf sunnah kaya tawaf qudum. Nah, Pak Kiai Sumroni kemarin itu pas ngaji nopo nggih? Mas Hotiniyah niku nate jadi kalau kita di Masjidil Haram niku sholat sunnah dengan tawaf itu pahalanya lebih banyak tawaf. Nah itu kenapa tawaf diharamkan? Ya mungkin karena memang statusnya lebih tinggi dari sholat sunnah gitu. Mungkin kados niku nggih. Nah, dadi wadon kang lagi ngelakoni ihram haji utawa umrah kudu sabar nunggu hingga mampet hati nuli atus lan tawaf. Nah, kalau zaman sekarang sudah bisa ya memakai obat kalau nggak salah nggih. Pernah baca atau pernah itu. Jadi bisa diatur haidnya. Selama kita minum obat itu katanya tidak haid, jadi bisa ditunda. Nah, itu kan sudah melalui Departemen Agama, mungkin juga sudah diperbolehkan. Tuh ya, mungkin. Tapi saya sendiri belum tahu lebih dalam. Terus katanya ketika kita sudah tidak minum obat itu, katanya langsung bisa haid, nggih. Allah alam belum tahu, mungkin Mbak Dila nanti lebih tahu nggih, bisa menjelaskan tentang niku nggih. Nomor 7. Belum pernah nyari info sih Mbak tentang itu ya, cuman sekedar tahu ada obat penunda haid, obat hormon biasanya kayak cara kerjanya ya mirip KB gitu, tapi lebih spesifiknya nggak paham juga. Nggih. Mangke disawirne nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Dela. Nomor 7 wati artinya wong lanang haram jima bojone kang nuju. Ini udah jelas ya, sampun jelas nggih. Senajan wis mampet nanging durung adus karena dawa Al-Qur'an. Wala taqrabuhun hatta yatuhurun. Artine sira kabeh aja parek-parek marang wadon kang lagi haid. Kajaba yen wis suci. Kang dimaksud kelawan tembung aja parek-parek iki aja jima. Dawuhe Al-Qur'an hatta yatuhurun iki saweneh ulama ana kang nafsiri suci iki ya iku adus. Jadi harus adus dulu. Jadi yen durung adus wong wadon ora kena dijima. Saweneh ulama ana kang nafsiri suci iki mamsuh warjine. Jadi
yang ada yang nafsiri mangsa farjine sawe mampet. Jadi ketika mampet mangsa farjine aja terus bisa dijima. Jadi senajan durung atus kena dijima. Jadi hanya di fase farjine boleh dijima. Ini pendapatnya ya. Ada dua pendapat. Yang pertama harus mandi suci dulu, baru dalam keadaan suci, baru dijima. Yang kedua hanya dibasuh farjinya, terus baru bisa dijima. Nah, kemarin itu kapan ada pembahasan juga. Ini disawirkan kali rencang-rencang. Napa kula nate dari Kiai Sinten kula survei niku menawi kalau misalnya kita kan sudah suci, artinya sudah mampet, belum suci, belum sesuci. Nah, kalau tidak ada air pripun? Nah, niku saged digantos tayamum, tapi tayamumnya niku hukumnya wajib. Jadi harus dilakukan tayamum dulu. Karena kan untuk membasuh farji pun juga tidak ada air, jadi dilakukan dengan tayamum. Untuk mandi pun juga tidak ada air, jadi dilakukan dengan tayamum. Terus kalau misalnya membasuh farji ini, tapi katakan kalau dari apa ya tetap yang pertama ya tetap mandi suci dulu baru digauli kalau dari apa. Tapi kalau misalnya perempuannya lagi malam-malam terus ada air, kan kalau ada air nggak boleh tayamum. Ada air tapi dingin. Nah, itu option yang kedua. Baru dari apa itu bisa digunakan, oke dibasuh farjinya aja boleh dijima. Itu kalau misalnya yang keadaannya dingin. Kalau di Indonesia kayaknya kalau misalnya mandi masih bisa deh. Maksudnya masih kuat tubuh kita untuk menahan dinginnya mandi di Indonesia ya. Kalau misalnya di luar negeri mungkin, tapi sekarang udah ada teknologi air hangat ya, air hangat ya. Mungkin di kutub selatan yang tidak ada teknologi atau pripun ya. Tapi kalau di Indonesia insya Allah sakit. Atau mungkin karena orangnya benar-benar tidak bisa dingin, ya monggo dibasuh mawon, langsung sakit dijima. Intinya kalau dari apa ya tetap mandi gitu. Tetap mandi yang utama. Tapi apa juga tidak melarang. Maksudnya bukan melarang kalau misalnya hanya sanggup dibasuh mawon. Ya, sepenangkapan kula pas ngaos kados niku. Lajeng yen wong lanang diharamake jima bojone nalika haid. Wong wadon uga haram ngungungake awake, jadi menawarkan awake marang wong lanang kang arep jima. Sebab mengkono iku berarti wong wadon membantu lanang ana ing perkara ngelakoni maksiat. Jadi ketika kita haid juga tidak boleh menawarkan kepada suami kita. Jadi kalau kan namanya laki-laki mungkin ya, tapi saya juga belum tahu. Katanya kalau laki itu sekali digoda itu langsunglah gitu beda dengan perempuan. Nah, kalau misalnya laki-laki sampai tergoda dan melakukan hal yang dilarang ya berarti kita yang mengajak maksiat dari laki-laki itu. Nah, kita yang paling berdosa ya kita yang mengajak, meskipun laki-laki itu maksiat kan yang pertama mengajak kita, dosa kita berdiri dua, yang pertama mengajak, yang kedua melakukan maksiat gitu. Yang laki-laki dosanya hanya melakukan maksiat. Jadi lebih tinggi kita, jadi hati-hati sebagai perempuan, sebagai kita nggih. Ayo Mbak insyaallah sampun ngertos doyo. Nomor 8 terakhir ngalap seneng. Artinya wong lanang haram ngalap seneng karo wadon kahet kelawan kejaba anggotane wadon antarane wudel lan dengkul. Jadi boleh ngalap seneng-seneng kejaba antarane wudel dan dengkul. Karena hadise Abu Dawud kang artine mungkin Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut disuwuni perso. Astagfirullah. Disuwuni perso. Apa kang halal kanggo wong lanang tumerep bojone nalika bojone haid. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh kang halal yaiku anggota kang sakjabane tafeh. Jadi sakjabane tafeh. Kalau kita pakai tafeh itu ya sesuai dengan tadi ya di antara wudel dan dengkul itu. Tau fauqal izar iki ditafsiri dening para ulama kelawan artine anggota
ingkang sakjabane wudel lan dengkung. Jadi sakjabane. Jadi ma fawqal izar niki sakjabane wudel dan dengkul nggih artinya. Jadi boleh ngarep seneng di jabane di antara wudel dan dengkul. Nggih sampun ngertos sedaya. Jadi yen antarane wudel lan dengkul ora halal. Jadi yang antaranya wudel dan dengkul ingkang boten halal nggih. Nggih sampun menawi wonten ingkang disawirni sawiraken menawa kula enten kesalahan monggo dibenarkan Mbak. Monggo kula kembalikan kepada Mbak Dela sebagai host. Monggo Mbak Dela. Matur nuwun Mbak Nurul. Mbak yang lain dulu ada pertanyaan atau ada yang mau kita diskusikan? Mbak, Nggih. kan tidak boleh memasuki masjid. Nggih toh. Nggih. Itu berarti semua di masjid termasuk teras. Kalau semisal kan sering nungguin anak TPA tuh Mbak. Tapi duduknya mau nggak mau menunggu. Padahal dalam keadaan tidak udzur nggih, haid. Nah, itu nunggunya di teras. Nah, niku pripun. Tapi karena keadaan di masjid itu ada maksudnya ada alasannya kenapa ke masjid gitu kan, kadang nungguin anak TPA. Nah, kayak gitu gimana Mbak? Memang yang pertama kalau izin menjawab, tapi niki menawi ingkang langkung sae monggo langsung diutarakan nggih. Yang pertama sebenarnya saking apa yang pertama jelas apa memberatkan hal tersebut nggih. Tapi kalau saking kula memberatkan, solusinya ya kalau misalnya di teras kan masjid itu kan yang dipakai tempat sujud, artinya yang dipakai tempat sholat. Kalau di teras biasanya ada undak-undakannya gitu Mbak. Jadi saya biasanya duduk di undak-undakannya, karena kalau di undak-undakan kan orang nggak mungkin bisa sholat gitu. Kalau sebenarnya kalau saya lebih ke apa sih? Cuman emang kondisinya saya sendiri pun juga ngaji di masjid dulu ya Mbak, ngaji karena emang ngaji tempatnya di masjid gitu, nggih Mbak. Kalau tidak di masjid juga nggak bisa ikut ngaji karena kelasnya di masjid. Nah, tapi kalau misalnya selama bisa menghindari, ya dihindari dengan cara kalau di masjid ya duduk di undak-undakannya itu. Kalau di Masjid An-Namirah kan ada undak-undakannya itu. Nah, kalau bisa di situ ya di situ. Kan di situ nggak mungkin orang bisa sholat di situ. Ngoten, Mbak. Terus karena waktu di pondok itu pernah kita ujiannya di masjid. Nggih. Nah, itu kan berarti padahal yang dipakai yang di atas masjid itu kan yang buat sujud gitu Mbak. Makanya benar sekali. Terus masjid itu kan ada berbagai ruangan. Apa di situ ada yang maksudnya menjelaskan kan yang tidak boleh untuk di tempat sujud atau niatnya kita ketika berada di masjid gitu. Jujur kan kalau TPA kan anaknya masih kecil tuh Mbak. Kalau nggak ditungguin kan kadang ya agak khawatir. Nah, mau nggak mau dalam keadaan haid itu kan saya harus ke masjid gitu, tapi bukan untuk ibadah, dalam rangka memang ada kekhawatiran untuk nungguin anak saya TPA gitu aja sih. Itu gimana? Nggak apa-apa berarti. monggo lentune menawi enten ingkang ngertos. Mbak Dela, Mbak Alfi, Mbak Afif, pripun? Kula Mungkin jawabane kados niku. Nggih.
itu ya Mbak dikiaskan sebagai suatu keadaan darurat ya. Memang kalau perempuan itu kan banyak kondisi yang mungkin dalam tanda kutip dianggap sulit gitu ya. Misalkan guru ngaji aja, beliau harus tetap mengajar ngaji, sedangkan ngaji TPQ di masjid. Kalau beliau nggak masuk masjid, anak-anak nggak jadi ngaji dong, nggak jadi belajar dong. Oke, Nah, oke. dalam keadaan seperti itu yang maksudnya tidak ada opsi lainnya, ya mungkin kita pakai pendapat ulama lain yang memperbolehkan selagi bisa kita yakini, bisa kita pastikan kalau nantinya tidak akan ada darah haid yang menetes ke bawah gitu. Oke, oke, oke. Terus kalau misalkan contoh ibu-ibu TPA itu ya kan nunggu di teras, mungkin masih ada pilihan, barangkali nggak duduk, tapi kan bisa nunggu di luar masjid atau di tepian pinggir gitu ya, untuk yang benar-benar berhati-hati dan masih ada opsi lain untuk bisa dilakukan gitu loh. Tetapi kalau misalkan contoh kayak guru ngaji itu kan beliau nggak ada pilihan lain. Kalau beliau nggak ngajar ya anak-anak libur dong, kan nggak mungkin seminggu libur gara-gara gurunya haid terus ngajinya di masjid kan nggak mungkin ya. Mungkin pakai pendapat ulama yang lainnya yang memperbolehkan selagi darah haidnya itu tidak menetes. Kalau saya tuh selalu meyakini bahwa agama ini mudah gitu loh, agama itu membawa rahmah. Jangan menggunakan apa ya? Yaitu salah satu manfaatnya adanya perbedaan pendapat ulama itu adalah memudahkan satu sisi menurut mbak-mbak yang lain. Soalnya sepanjang ini ya kayak gitu dulu di pondok. Dulu ada satu santri yang dia dari pondok yang lama benar-benar kalau haid dia nggak mau masuk ke masjid. Akhirnya dia nggak pernah ikut madrasah sampai beberapa bulan berjalan karena dia beralasan lah tempat ngajinya di masjid. Aku lagi haid, masa aku masuk masjid gitu. Mungkin bisa dianggap sebagai suatu keadaan darurat. Tapi kalau menurut saya, kalau ibu-ibu TPA itu bukan keadaan darurat sih, Mbak. Karena masih ada opsi lain untuk menunggu di luar area serambi masjid. Kan kalau undak-undakan itu masuknya serambi masjid ya. Masih masuk bagian masjid itu loh ya. Mungkin nunggu aja di tempat parkir atau di area pinggiran-pinggiran masjid yang bukan masuk bagian utama masjid. Itu kalau saya. Oke, Mbak Dela, Mbak Nurul. Matur nuwun. Kalau kula nggih setuju dengan Mbak Dela nggih, perbedaan ulama itu malah memudahkan kita, bukan sebagai ajang menunjukkan siapa yang benar. Menurut saya begitu. Seperti kalau haji, kalau Imam Syafi'i nggak mungkin diterapkan di sana. Jadi kita pakai imam yang lain. Saya setuju dengan Mbak Dela sih. Kalau misalnya tadi, kalau ibu-ibu TPA, ya saya juga setuju karena bila memang nggak harus di situ nunggunya. Tapi kalau misalnya kita ngaji harus di masjid tempatnya, itu mungkin juga boleh. Maksudnya boleh untuk keadaan darurat. Sekarang keadaan memang tidak ada opsi lain, harus datang ke situ. Tapi dipastikan juga
darahnya tidak menetes. Nah, mbak-mbak dulu, seingat saya mbak-mbak angkatan kula niku ketika harus ngaji di masjid itu sebagian ada yang membawa sajadah untuk diduduki dia sendiri gitu. Nah, itu kadang juga saya mengikuti, wah ini ide yang sangat itu bagus ini. Karena Mbak Sita nanti untuk menghindari kalau terjadi apa-apa. Meskipun kita memastikan kalau tidak tembus gitu. Itu lebih safe. Matur nuwun Mbak Dela. Monggo Mbak Dela lanjut. Nggih. Sebenarnya ini ya, seneng ya kalau sesi diskusi dari dulu musyawir, Bahsul Masail tuh kayak yang dirindukan di pondok. Hmm. Oke, matur nuwun Mbak Nurul. Ya Kita masih ada Allah. pertanyaan Oke. lain? Pripun? Sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya Mbak ya. Ini Oke. karena sudah alhamdulillah satu bab Sulamut Taufik dan satu bab Masa Indonesia hari ini sudah kita ulas, kita ulang lagi mutolaah bareng-bareng sampai ketemu di pertemuan bulan depan nggih Mbak Nurul insyaallah. Mungkin semuanya paring panjang umur, sehat Amin. selalu, Amin. Allahumma amin. lapangkan waktunya, diluaskan rezekinya. Amin. Ya Kita berjuang bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, semoga makin hari makin banyak yang ikut ngaji dan kita Amin. mengistiqomahkan untuk ngaji dan mulang ngaji. Amin ya Allah. Tadi malam kalau nginep pondok loh Mbak Nurul, tapi tak cari Mbak Nurul tadi malam nggak kelihatan, tadi subuh juga nggak kelihatan. Ya Allah ngapunten. Kala kan niku teng dapur terus terus kala niku kan udur nembe suci wau terus nggih. Iya, soalnya Ngapunten. tadi habis jamaah subuh mujahadah, ya udah saya balik Mbak. Oh, oke. Matur Nggak tahu nuwun. yang lainnya pulang jam berapa tadi Mbak Jana, Mbak Indri. Oh, Mbak, kula tasik menangi Mbak Gita. Semangat Mbak Nurul. Semangat Mbak Dela dan semuanya. Semoga tetap bisa berjuang di tempatnya masing-masing. Oke, Di jangan patah ladang semangat perjuangan dengan masing. keadaan. Yang terbaik Amin. yang menjadi takdir kita akan datang pada kita. Yang enggak ya enggak akan. Insya Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga ilmunya manfaat ya Mbak semuanya. Amin, amin. Tetap ngaji, tetap ngawas, tetap berusaha ngaji. Walaupun Oke. nanti yang diajarkan anak-anak kita tetap semoga tetap bisa menyalurkan ilmu ya Mbak. Mbak-mbak sedaya Mbak Dela dan ke Mbak-mbak ya. Oke, Mbak. Amin. Monggo Mbak Dela. Oke, nonton mawon Mbak semuanya. Terima kasih yang sudah berkenan ngaji bareng, mutolaah bareng dua kitab ini. Sampai ketemu di Sabtu Pahing bulan depan, insya Allah. Semoga diberi kesempatan untuk ngaji lagi. Oke, saya pribadi mohon maaf kalau banyak salah kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nggih Mbak Nurul. Sami-sami Mbak Dela. Ngapunten menawi kata lepatipun. Oke, kondur sami-sami. Terima kasih Mbak Arfi, Mbak Lian, Mbak Afif. Sehat selalu dimanapun berada. Oke. Mbak Nunu kalau mau live dulu, nggak apa-apa Mbak. Nggih. Matur nuwun sanget nggih.
Sampun Oke. difasilitasi untuk ngaos sareng-sareng nggih Mbak-mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Afi, Mbak Afif, Mbak Alfi, Mbak Afif, Mbak Lian. Saya akhiri nggih. Oke, Mbak Din. Saya izin Makasih ngajinya hari ini. Oke, semangat. Mbak Afif Oke. belum Ya. pulang ke ini lagi, Po? Oke, waalaikumsalam. Gimana? Belum pulang ke Magelang lagi. Terakhir tanggal 19 ini belum bisa. Ini aja masih nyambi-nyambi lembur. Ini apa? Apa Idul Adha? Ipar aku, Mas iparku nikah soalnya. Oh, Gimana Mbak Del? walah, ya. Nggak apa-apa sih. Kadang aku pengen ziarah gitu ke Gunung Pring, tapi Gunung Prengkis dari aku jauh. Deketnya ya Mbak Gismi, Mbak Peggy. oh, Ya. Nggih, Mbak. Oke, saya N ya. Assalamualaikum. Mbak aku live ya. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum.